Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Dwi Novianti dari kelas C3 Akuntansi S1 NPM 10219017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dali Hartanti dari kelas C3 dengan NPM 1021960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Kurnia Guntari dengan NPM 10220058 dari kelas Akuntansi C3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayuhanan dengan NPM 101190034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sri Putri Anjani, NPM 1011939 dari kelas C1 Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu tentang Ma'rifatullah Al-Quran. Nah, bagaimana cara mengenal Al-Quran? Yaitu dengan cara kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalam Allah dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz atau ucapan, murokai atau tersusun, mufid memberi faedah, dan laila wa'di artinya sebuah tujuan. Dalam kitab Jumhuriyah, kalam adalah lafaz yang tersusun dan memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur dari kata lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam membentuk wahyu ditempatkan kepada para nabi dan rasulnya melalui Jibril. Proses turunnya Al-Quran itu ada berapa sih? Nah, proses turunnya Al-Quran itu ada 3, yaitu yang pertama, ada Al-Quran langsung secara sekaligus dari Allah ke Al-Mahfuz. Yang kedua, ada Al-Quran diturunkan dari Laulul Mahfuz ke Al-Isra atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, yang terakhir, ada Al-Quran yang diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 3 mengenai Ta'rifatul Quran atau mengenal Quran. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya. Nah, maksudnya itu Allah itu memberikan mukjizat kepada seorang nabi agar diketahui benar atau enggak nabi atau rasulnya. Biasanya itu bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Al-Quran sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat disaingi. Syarat-syarat mukjizat. Yang pertama itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat-syarat biar mempunyai mukjizat itu sesuatu yang nggak bisa dilakukan selain oleh Allah, jadi cuma Allah aja yang bisa melakukan itu. Lalu yang kedua itu sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah, jadi keajaiban luar biasa yang nggak bisa dilakuin selain Allah. Lalu yang ketiga itu disampaikan terkait syariat atau dakwah. Selanjutnya itu terjadi karena adanya penentangan. Kalau misalkan tidak adanya penentangan itu tidak termasuk syarat-syarat mukjizat. Lalu yang kelima itu seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Selanjutnya itu ada unsur mukjizat. Unsur mukjizat itu yang pertama, hal peristiwa yang luar biasa. Mukjizat itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Yang kedua itu terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengakui nabi. Kalau misalkan ada orang yang mengakui nabi, berarti itu orang harus mempunyai mukjizat. Kalau tidak mempunyai mukjizat, itu berarti tidak ada bukti kenabian atau kerasulannya. Lalu yang ketiga itu mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian.
Yang keempat itu tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Kalau misalkan ada tantangan terhadap yang meragukan kenabian itu, tapi dia itu nggak bisa melakukan tantangan itu, berarti itu gagal atau tidak mampu. Selanjutnya itu ada macam-macam mukjizat. Mukjizat itu ada dua. Yang pertama itu ada mukjizat itisi dan kedua itu mukjizat manawi. Nah, selanjutnya ada juga aspek-aspek mukjizat ke Al-Quran. Yang pertama itu tentunya aspek bahasa dan sastra. Yang kedua itu aspek isyarat ilmiah. Yang terakhir itu ada aspek hukum. Aspek hukum itu terbagi menjadi 3. Ada aspek hukum akhlak, ada hukum akidah, dan yang terakhir itu hukum syariat. Hukum syariat juga terbagi menjadi dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu ada hukum ibadah, hukum muamalah, hukum perkawinan, hukum waris, hukum pidana, dan yang terakhir itu hukum politik. Nah, ada beberapa alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama itu menguatkan. Turunnya wahyu yang berangsur-angsur itu merupakan dorongan untuk gigih dakwah. Yang kedua itu menenangkan hati Nabi, karena jika sekaligus turun akan membuat Nabi gelisah seperti halnya sifat manusiawi pada umumnya. Lalu yang ketiga itu menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Jadi untuk menentang dan melemahkan orang-orang yang menentang Al-Quran. Lalu yang selanjutnya itu ada memudahkan untuk dipahami dan dihafal. Makanya diturunkannya itu berangsur-angsur. Yang kelima itu membuktikan bahwa sesuatu yang ada di Al-Quran itu benar adanya, yang dikatakan di Al-Quran itu benar. Lalu selanjutnya itu mendapat syafaat di hari akhir. Nah, selanjutnya bagaimana sih agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir? Menurut hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat pada pemilik. Pemilik di sini itu ada pembaca, pengamalnya. Nah, yang pertama itu meyakini Al-Quran seperti terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 30. Bahwa kita itu harus yakin di dalam Al-Quran apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar adanya. Lalu yang kedua itu membacanya dijelaskan pada Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Lalu yang ketiga itu memahami kandungannya, dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 82. Nah, setelah kita membacanya, kita juga tentu harus memahami kandungannya, karena setelah kita memahami kandungannya itu sangat luar biasa. Lalu yang keempat itu mengamalkannya. Nah, setelah dibaca lalu sama kita dipahami kandungannya, kita juga mengamalkannya kepada teman-teman, saudara, ataupun masyarakat lainnya, seperti pada Quran surat An-Nur. Lalu yang kelima itu terlibat dalam kemasyarakatnya, terdapat pada Quran surat An-Nahl. Saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yakni Ma'rifatul Quran, Asmaul Quran atau nama-nama Quran. Asmaul Quran yang pertama yakni Alkitab. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua yakni petunjuk. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang ketiga adalah cahaya, sebagaimana diterangkan dalam Quraisy surat Al-Maidah ayat 15-16. Yang keempat adalah ruh dalam Quraisy surat Asy-Syura ayat 52. Dan yang kelima adalah obat, Quraisy surat Yunus ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu.
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang keenam, ada kebenaran. Seperti dalam Quraisy surat Al-Baqarah ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang ketujuh, penerangan. Seperti dalam Quraisy surat Ali Imran ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Yang kedelapan, pelajaran. Quraisy surat Al-Qamar ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kesembilan, berita gembira. Seperti dalam Quraisy surat An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa waj'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap manusia orang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Dan yang ke-10, Az-Zikra atau ke-9, berita gembira. Seperti dalam Quraisy surat An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa waj'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan. Yang ke-10, Az-Zikra. Quraisy surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang ke-11, Al-Furqan. Quraisy surat Ali Imran ayat 4. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Yang kedua, rahmat. Quraisy surat Al-Jasiyah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hada basyirul linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup yang ada di materi pertemuan 5. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah buku pedoman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Al-Quran dijadikan buku pedoman adalah agar umat manusia selamat di dunia dan di akhirat. Tempat sistematisnya Al-Quran adalah di lemari, bibir, otak, dan kolbu. Al-Quran harus dibaca dan hati-hati salah mengambil pesan. Ada dua makna membaca, yaitu membaca membuat tidak tahu, menjadi tahu, dan yang kedua adalah membaca merubah bentuk lambang menjadi bunyi. Salah mengartikan makna membaca akan berakibat fatal. Pemahaman boleh saja berbeda asalkan masing-masing pemahaman itu tidak ada yang melanggar Al-Quran. Guna Al-Quran menurut Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan petunjuk yang ada di Quran surat Al-Isra ayat 9, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, yang mengajarkan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Penggunaan Al-Quran di lapangan biasanya ada 3, yaitu syair, mantra, dan pedoman hidup. Jika Al-Quran dijadikan sebagai mantra dan syair saja, akan berdampak rugi bagi kita. Tapi jika Al-Quran dijadikan pedoman hidup, akan sangat-sangat bermanfaat bagi hidup kita.
Jika kita melanggar buku pedoman atau Al-Quran, akan terjadi gangguan keharmonisan jiwa atau stres. Peringatan jiwa melanggar Al-Quran ialah alarm jiwa akan berbunyi atau terganggu atau stres. Seperti halnya di surat Al-Baqarah ayat 38, yaitu turunlah kamu semuanya ke surga itu, kemudian jika datang petunjuk-petunjukku kepadamu, maka siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Melanggar Al-Quran berarti mengundang kerugian. Asal muasal stres karena ada ayat Al-Quran yang dilanggar. Cara menggunakan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah ada 3, yaitu 1. Harus kafah atau sesuatu dikatakan benar bila tidak satu pun ayat Al-Quran yang dilanggar. Yang kedua, gunakan secara konseptual atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, yaitu Al-Quran membimbing agar kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi pendidikan agama Islam untuk materi 6, yaitu tentang tafakur, prinsip-prinsip utama kecerdasan berinisial atau berintelektual. Manusia adalah makhluk yang diberi kebiasaan dapat berpikir dan merasakan potensi manusia, yaitu akal untuk berpikir atau membayangkan dan kolbu untuk merasakan dan menyadari. Hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang lemah, fitrah, bodoh dan fakir, sebagai yang dimuliakan, manusia yang diberi ruh, alam semesta dan keistimewaannya, dan sosok yang dibebani untuk beribadah, khalifah. Dan yang keempat adalah sebagai bebas memilih, yang mempunyai iman dan kufur. Yang terakhir yang nanti akan mendapat balasan yaitu surga dan neraka. Untuk memberikan pengertian pada akal, caranya yaitu dengan mengajaknya berpikir, dan untuk memberikan pengertian kepada kolbu dengan cara melalui permisalan. Cara memberikan pengertian pada kolbu betapa sakitnya pada saat sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada sakaratul maut itu rasanya seperti ditusuk 300 pedang. Sebagai contoh diterapkannya kolbu, yang pertama, surga di bawah telapak kaki ibu. Kita bisa merawat ibu dari ujung rambutnya sampai dengan ujung kakinya. Nah, yang kedua, sebagai seorang pelacur masuk surga lantaran memberikan minum anjing yang kehausan. Nah, itu tentu tidaklah benar, karena syarat masuk surga haruslah seorang muslim dan bersyahadat. Ada sholat seperti orang mabuk. Sebelum sholat tidak baik meminum minuman keras karena kesadaran kita akan hilang. Nah, terus ada maksiat sama dengan tekan kontrak, kita tinggal di neraka. Nah, itu tidaklah benar, karena baik dan buruknya kita hanya Allah lah yang tahu. Nah, lalu ada salah satu rukun haji adalah melempar jumroh. Lalu kebanyakan manusia tidur, tapi ketika mati ia terbangun. Bersabarlah di dunia, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, terus membentuk nisan yang berotak ke Jerman tapi berhati Mekah. Lalu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga pemaparan materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.